Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sragen, mempersembahkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2. Bersama saya, Khalid Rahmawati dari SD Negeri Merangkal 2 sebagai observer. Saya Arini Paredi Surya. Saya Harisirto Sationo dari SMP 1 Kali Jambe sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Gale, hari ini saya sehat sekali dan alhamdulillah sangat luar biasa bahagia. Alhamdulillah, Bu. Nah, Bu, mohon maaf sebelum kita melakukan coaching. Sebagai awal saya akan melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik pada coaching kita hari ini secara khusus dan coaching yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur berita atau belum? Nantinya ya Bu ya. Terus yang kedua, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, yang juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari grupnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sudah siap Ibu? Baik. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presentasi kehadiran, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yaitu kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Terus selanjutnya pertanyaan yang terakhir ini ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dan dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian ya Bu ya kegiatan praobservasi kali ini. Mari selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching dan terima kasih sekali yaitu berkesempatan saya untuk dapat mengobservasi itu saat coaching nanti. Terima kasih kembali Bu Khalid. Assalamualaikum Bu Arini. Waalaikumsalam Pak Aryo. Bu Arini, kira-kira ada waktu luang nggak? Bisa Pak Aryo, saat ini saya masih banyak waktu. Ya Bu, terima kasih Bu sebelumnya. Di sini saya ingin menyampaikan masalah saya Bu terkait dengan pembelajaran Bu. Kira-kira boleh nggak Bu? Sangat boleh sekali Pak Aryo, silahkan, saya mungkin bisa membantu. Ini Bu, saya ingin mencari solusinya Bu. Siapa tahu dengan adanya bicara dengan Bu Arini, saya bisa menemukan solusinya Bu. Dengan senang hati Pak Aryo, silahkan, saya Ya. bisa membantu. Ini Bu, masalah saya itu ketika saya pembelajaran Bu, dimana anak-anak saya itu sering susah untuk fokus Bu. Yang laki-laki itu suka jahil, suka cerita, kemudian yang perempuan itu suka ngajakin foto Bu, kemudian juga pernah terjadi rebutan antara laki-laki dan perempuan Bu. Jadi ketika pembelajaran itu saya sering tidak fokus ke pembelajaran, tapi lebih sering ke fokus pada anak-anak itu karena anak itu ramai Bu, seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Lalu yang membuat Pak Aryo
Nah, ini Bu, saya khawatir ketika nanti pelajaran Bu, materinya itu tidak dapat diselesaikan di tepat waktu Bu. Kayak gitu. Berarti kekhawatiran Pak Haryo itu nanti anak-anak siswa dari Pak Haryo tidak bisa menyelesaikan tepat waktu sesuai dengan materi begitu ya Pak? Iya Bu, jadi saya itu pesimis Bu. Takutnya nanti materi yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan waktunya atau tepat waktu. Nah, kira-kira Pak, faktor penyebab dari anak tersebut seperti itu kenapa? Kalau menurut saya sih, saya kurang tahu pasti ya Bu ya. Tapi menurut saya karena kedekatan saya dengan anak itu terlalu dekat ya Bu, secara emosional itu dekat, sehingga anak tersebut menganggap saya itu seperti teman Bu, bukan sebagai guru. Akhirnya anak dan anak itu sangat dekat sekali Bu. Nah, jadi begitu ya Pak ya. Nah, kemudian bagaimana kondisi belajar anak tersebut di rumah? Nah, itu juga saya kurang tahu karena ini kan baru awal belajar ya Bu ya, baru kurang lebih 1 bulan. Nah, ini Bu, selain itu saya juga sibuk sekali dengan kegiatan yang ada di dinas Bu, kemudian juga ada di sekolah seperti LGMP, IHT, kemudian P5 dan lain sebagainya. Jadi saya dengan anak itu belum mengenal lebih dekat dan lebih dalam. Luar biasa sekali ya. Nah, mungkin ada hal lain lagi yang Bapak bisa lakukan? Nah, di sini saya punya pandangan atau wawasan bahwasanya mungkin saya bisa mendalami karakter anak, mungkin juga latar belakang anak, mungkin melalui dengan teman-temannya juga. Sekali Pak, siapa tahu nanti dengan bertanya pada temannya bisa membantu Pak Haryo dalam menyelesaikan masalah. Ini Bu, selain itu saya juga punya pandangan lain Bu, di mana saya ingin bertanya kepada guru lain Bu, ketika pembelajaran itu anak yang saya ajar itu seperti apa. Dan mungkin bisa menambah referensi atau wawasan saya terhadap anak tersebut. Betul sekali ya Pak ya, langkah yang Bapak ambil. Nah, setelah Bapak itu bercerita, sekarang bagaimana perasaan dari Bapak? Kalau saya sekarang setelah bercerita dengan Bu ini, saya merasa lega Bu. Jadi beban saya agak berkurang. Alhamdulillah ya Pak kalau begitu. Ibu, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak Haryo. Nah, Pak Haryo, saya itu mau tanya, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa rencana ke depan dari Pak Haryo? Di sini saya ingin bertemu dengan rekan guru Bu. Kemudian saya juga ingin bertemu dengan warganya atau hobis itu. Jadi saya ingin lebih tahu karakter anak itu seperti apa, kemudian gaya belajarnya seperti apa dan lain sebagainya. Lalu ada hal lain apa yang bisa Pak Haryo lakukan? Mungkin nanti ketika saya pembelajarannya akan datang Bu, saya ingin lebih dekat dengan anak. Kemudian saya juga ingin membuat sebuah kesepakatan kelas. Jadi anak itu juga merasa untuk ada rasa tanggung jawab gitu, dengan cara membuat kesepakatan kelas dan tanpa adanya paksaan. Tindakan yang dilakukan itu sudah sangat tepat sekali ya. Saya juga setuju dengan apa dan yang Pak Haryo lakukan, dan ide Pak Haryo itu sangat luar biasa. Iya. Ini Bu, saya juga merasa lega Bu ketika sudah ketemu dengan Bu hari ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih Bu. Syukurlah kalau Pak Haryo sudah merasa lega ya. Iya. Lalu tindakan yang dilaksanakan Pak Haryo tadi, Iya. itu komitmen apa yang akan Pak Haryo lakukan untuk menjalankannya? Nah ini Bu, saya kedepannya saya akan melakukan sebuah refleksi Bu, kemudian juga tidak lanjut. Jadi ketika dalam pembelajaran itu saya akan merefleksi apa sih kekurangan dalam pembelajaran saya ketika hari itu. Kemudian saya juga akan melakukan evaluasi Bu. Jadi apa sih kegiatan yang seharusnya saya lakukan untuk memperbaiki kekurangan yang kemarin, seperti itu Bu. Lalu dukungan yang Pak Haryo butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut apa? Mungkin saya bisa berdiskusi dengan rekan saya Bu. Jadi nanti setelah pembelajaran saya juga bertanya kepada teman, dan tentunya ketika pembelajaran itu saya juga melibatkan teman saya. Jadi mungkin selama pembelajaran itu saya juga dilihat dari mungkin kepala sekolah atau pembelajaran. Bagus sekali ya Pak Haryo ya. Semoga segera terselesaikan masalahnya. Kemudian suasana hati dari Pak Haryo juga akan tenang dan gembira. Oke, amin Bu. Saya ingin mengucapkan terima kasih Bu karena sudah meluangkan waktu saya gitu. Sama-sama Pak Haryo, terima kasih kembali. Selamat bertugas.
juga semoga kembali hari dengan bahagia. Amin. Makasih Bu Arini. Ya, sama-sama Pak Aryo. Baik Bu Arini, tadi Bu Arini sudah melakukan coaching bersama dengan Pak Seto. Nah sebelum kegiatan hari ini kita tutup, acara coaching kita tutup, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Arini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dan menanyakan tujuan identifikasi rencana, aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Baik Bu Arini, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi yang Ibu Arini dan Pak Seto sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Arini sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Seto sehingga Pak Seto bisa menemukan solusi dari permasalahannya gitu. Dan juga coaching tadi yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip coach. Dan pertanyaan terakhir saya Bu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, bagus sekali Bu ya. Semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Ya Bu, Nah, siap. maka dari itu cukup sekian observasi kali ini, observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas demonstrasi kontekstual modul 5.3. Praktek coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Arini. Waalaikumsalam Pak Aryo. Bagaimana kabarnya? Oh, Klaru. Waalaikumsalam Pak Aryo. Selamat siang Pak Aryo. Selamat siang. Selamat siang juga. Apa yang bisa saya bantu Pak Aryo? Ibu, saya ingin menyampaikan masalah saya. Masalah apa kira-kira ya Pak Aryo? Ini Bu, saya itu menghadapi sebuah masalah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kale, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Arini, alhamdulillah sehat. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita ini, yaitu tentang coaching yang akan dilakukan nanti, khusus dan coaching yang akan saya amati nanti nilainya sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan yang kedua nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dan dari pembinaan.
Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi jenisnya. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Jadi Ibu matur nuwun, terima kasih sebelumnya. Di sini kompetensi yang saya kembangkan yaitu yang pertama presensi atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif juga memberikan pertanyaan yang terfokus. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan dapat memberikan pertanyaan yang terfokus. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan dalam coaching kali ini, saya sebagai coaching yaitu ingin supaya saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi. Baik, terima kasih. Pertanyaannya selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gale untuk melakukan coaching dengan coaching. Terima kasih. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Praktek coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Dapat Malah ngobrol. Ini ada dek ini loh. Ya sangat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sragen, mempersembahkan tugas demonstrasi kontekstual. Tugas demonstrasi kontekstual. Modul. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Praktek coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sudah lagi kan? Aku lagi.